Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya pastinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan kelas 6C yang beranggotakan yang pertama ada Andre Wibisono, yang kedua ada Latifatul Qulub Azhara, yang ketiga ada Zuhri Isnaindi Datu, yang kelima ada Ade Yudhistia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Arumka Fitriana. Nah, di sini kami akan menyampaikan penjelasan tentang bisnis plan atau bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas yang kami ambil yaitu angkringan PW. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang usaha atau bisnis dari kami. Salah satu bisnis yang menguntungkan pada saat ini yaitu bisnis kuliner. Nah, salah satunya adalah warung angkringan. Nah, mengapa harus angkringan? Yaitu karena usaha ini yaitu salah satu usaha yang membutuhkan modal yang sangat kecil. Nah, selain membutuhkan modal yang sangat kecil ini, pada bisnis angkringan ini menentukan potensi yang sangat tinggi atau balik modalnya itu cepat. Nah, pada bisnis angkringan ini itu biasanya terdapat menu-menu khusus. Salah satunya yaitu menu kucingan, nasi kucing, susu jahe, dan jahenya. Namun, pada bisnis yang kami buat ini, tidak hanya menu pokok tersebut saja, akan tapi ada jajanan atau cemilan-cemilan lainnya. Nah, biasanya si penikmat angkringan ini datang ke angkringan hanya sekedar menikmati atau mengobrol-mengobrol dengan temannya saja. Nah, untuk itu kami open dari sore sampai malam hari, seperti itu. Selanjutnya yaitu value proposition. Nah, value proposition adalah manfaat yang ditawarkan oleh suatu organisasi kepada segmen pasar. Nah, value proposition pada bisnis atau usaha dari kami adalah harganya terjangkau. Nah, salah satu yang diminati oleh si penikmat angkringan ini yaitu harganya sangat terjangkau. Yang kedua, menyediakan berbagai varian menu. Nah, pada angkringan biasanya pada umumnya itu hanya menyediakan menu-menu tertentu saja, kan, tapi pada angkringan kami ini menyediakan berbagai varian menu seperti gorengan, sate-satean, dan berbagai macam minuman atau cemilan-cemilan kering lainnya. Nah, kemudian fasilitas wifi. Nah, biasanya si penikmat angkringan ini selain mengobrol dengan temannya, itu ada juga anak-anak muda yang menikmati game dengan fasilitas wifi-nya ini. Nah, untuk menarik perhatian mereka, kita menyediakan fasilitas yaitu fasilitas wifi. Customer segment atau segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen adalah sebuah strategi yang digunakan untuk menarik lebih banyak konsumen atau pelanggan dengan mengelompokkan mereka ke dalam beberapa kelompok. Segmentasi konsumen menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Dengan adanya segmentasi konsumen ini, bisnis yang kita kelola dapat bertahan dan berkembang. Dengan salah satunya dengan cara menentukan target pasar yang tepat. Target pasar yang kita ambil dalam bisnis angkringan yang kita kelola, yang pertama ada remaja. Banyak dari kalangan remaja yang jika membeli makanan atau minuman tidak langsung meninggalkan warung atau kios makanan tersebut, sehingga kami juga menyediakan tempat untuk sekedar nongkrong atau untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua ada dewasa. Di kalangan dewasa juga banyak yang berminat untuk membeli makanan atau minuman yang kami jual di angkringan kami. Channel atau saluran. Channel atau saluran sendiri adalah sebuah cara yang kita gunakan untuk menyampaikan produk yang kita jual hingga bisa sampai pada konsumen. Nah, channel ini merupakan sarana bagi perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment. Nah, channel yang ada pada bisnis angkringan yang kami kelola ada dua channel. Yang pertama offline. Untuk offline kita membuka kios atau warung angkringan, di mana
konsumen dapat memilih makanan atau minuman yang kita jual secara langsung. Kemudian untuk online sendiri, kami menggunakan beberapa sosial media dan marketplace. Untuk sosial media sendiri, kami menggunakan Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Sedangkan untuk marketplace, kita menggunakan Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Consumer relationship merupakan hubungan antara suatu usaha yang kita jalankan terhadap konsumer. Dalam hal ini yang dapat kita sajikan terhadap konsumer kami adalah memberikan yang pertama pelayanan. Pelayanan yang pertama adalah pemberian pelayanan dengan ramah. Pemberian pelayanan dengan ramah bertujuan agar konsumer kami dapat merasa nyaman terhadap tempat kami. Yang kedua, memberikan tempat yang nyaman. Biasanya tempat yang nyaman merupakan nilai plus terhadap orang-orang yang ingin makan atau sekedar nongkrong. Selanjutnya adalah memberikan harga yang terjangkau, karena rata-rata pembeli dalam usaha kami adalah pelajar atau mahasiswa, maka kita akan menyesuaikan harga yang terjangkau agar dapat terjangkau oleh pelajar atau mahasiswa. TV Newsstream sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan pada usaha angkringan ini bisa berupa yang pertama dari penjualan makanan berat dan makanan ringan, meliputi nasi kuning, nasi kucing, nasi bakar, terus ada nasi sambal, terus ada sate-satean, sate ayam, sate usus, sate bakso, ada jeroan, ada kepala ayam, ada ceker, paha, dan aneka macam gorengan, dan masih banyak lagi menu yang terdapat pada angkringan ini. Lalu penjualan ini juga didukung oleh aneka ragam minuman, yaitu es teh, teh hangat, es jeruk hangat, jahe, kopi, dan sebagainya. Lalu dalam usaha angkringan ini kami juga menyediakan catering untuk acara skala besar, bisa meliputi pada acara pernikahan, acara ulang tahun, acara keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kayak resort, yaitu sumber daya. Nah, sumber daya ini bisa berupa peralatan pembuatan dalam usaha angkringan ini, lalu ada menu angkringan itu sendiri, lalu ada tempat berjualan yang strategis, karena kita memilih lingkungan yang dekat dengan jalan, lalu dekat dengan lembaga pendidikan, dan lahan parkirannya mudah untuk diakses. Lalu ada sumber daya manusia yang bagus karena pegawai angkringan sangat ramah dan berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pembeli, dan juga terdapat layanan internet yaitu wifi yang ada pada angkringan ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key partner atau partner kunci. Key partner merupakan perorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat, karena dalam menjalankan suatu usaha kita harus memiliki siklus bisnis yang baik. Dalam hal ini key partner kami adalah yang pertama supplier. Supplier ini bertujuan untuk memasok barang yang akan kita menjadikan untuk barang yang kita produksi. Selanjutnya adalah pedagang pasar. Pedagang pasar ini berfungsi sebagai pemasok bahan dalam bidang masakan. Selanjutnya adalah toko kelontong. Toko kelontong ini berfungsi sebagai pemasok bahan-bahan yang kita pasok dari toko kelontong, biasanya seperti minum-minuman atau snack-snack ringan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu kayak aktivitas atau aktivitas utama. Nah, aktivitas ini berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam bisnis untuk memproduksi suatu barang? Nah, yang pertama yaitu membeli bahan untuk pembuatan makanan seperti nasi, gorengan, sate, dan lainnya. Yang kedua yaitu membuat makanan yang dibeli itu menjadi bercita rasa nikmat. Yang selanjutnya yaitu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Dan yang selanjutnya yaitu mempertahankan rasa supaya pelanggan itu bertahan
dan bertahan juga dari saingan atau kompetitor lainnya, yaitu ada cost struktural atau struktur biaya. Nah, struktur pembiayaan bisnis itu menjadi sebuah kunci penting dalam sebuah usaha bisa berjalan baik atau tidak. Perlu direncanakan mulai dari permodalan dan bagaimana nanti biaya operasional bisa dibiayai dari kegiatan usaha yang berjalan. Nah, yang pertama struktur biayanya yang pertama yaitu pengadaan alat untuk memasak atau mengolah makanan. Yang kedua, mempersiapkan lokasi untuk warung, termasuk pembelian gerobak itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu pengadaan bahan baku. Dan yang terakhir yaitu persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi meliputi opening, promosi, serta penawaran bekerja sama.